Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Indah Chayani, and to this video I'm going to teach you about e-commerce. Nah, beberapa hal yang akan saya ajarkan ialah yang pertama, pengertian e-commerce, yang kedua, perbedaan e-commerce dan e-business, dan yang ketiga adalah jenis dan model e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Definisi electronic commerce atau e-commerce menurut Loudon and Loudon tahun 2009 adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai media perantara transaksi bisnis. Yang kedua, perbedaan e-business dan e-commerce. Nah, dua istilah tersebut memang sama-sama memiliki awalan huruf E yang bermakna elektronik atau bisa dikatakan keduanya mempergunakan jaringan elektronik sebagai media transaksinya, khususnya internet. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, ada beberapa perbedaan dalam e-business dan e-commerce. Yang pertama, meliputi jangkauan. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang ataupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Nah, dua, meliputi tugas. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang telah diperjualbelikan. Nah, selanjutnya yang ketiga meliputi bagian. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-business, sebab e-business merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Nah, yang keempat meliputi sistem pemasaran. Jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran, termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-business lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Nah, yang terakhir adalah meliputi kegiatan. E-commerce pun juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier, maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-business bergerak dari awal mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen resiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan, sebuah organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dan model e-commerce. Nah, jenis-jenis e-commerce yang pertama ialah listing atau iklan baris. Nah, hal ini berfungsi sebagai sebuah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Nah, contohnya adalah OLX atau berniaga.com. Selanjutnya adalah online marketplace. Nah, model ini adalah di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangannya saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Contohnya adalah tokopedia.com atau bukalapak.com. Selanjutnya adalah shopping mall model. Nah, bisnis ini mirip dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. Nah, contohnya adalah bibli.co dan zalora.com. Selanjutnya ada toko online model. Bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada para pembeli. Contohnya adalah lazada.com dan bineka.com. Selanjutnya ada toko online di media sosial. Nah, banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Nah, orang-orang yang contoh dari jenis e-commerce ini adalah siapapun yang berjualan dengan media sosial. Yang terakhir adalah website crowdsourcing and crowdfunding. Nah, website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online. Nah, contohnya adalah kitabisa.com atau wujudkan.com. Selanjutnya ada model-model e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Nah, jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha
terhadap perusahaan yang lain. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Selanjutnya ada business to consumers atau B2C. Business to consumers atau B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Selanjutnya ada consumers to consumers atau C2C. Jenis e-commerce ini berupa transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Beberapa e-commerce dengan jenis C2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, atau JDID. Selanjutnya ada consumers to business atau C2B. Nah, jenis ini adalah kebalikan dari B2C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah istockphoto.com, Sribulancer, dan sebagainya. Selanjutnya ada business to administration atau B2A atau yang biasa dikenal dengan sebagai business to government atau B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya, pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah, dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selanjutnya ada consumers to administration atau C2A. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir ada online to offline atau O2O. Nah, website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Konsep ini ingin dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya seperti mataharimall.com. Nah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.